Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura 1 Episode ke-155 Peperangan Wilayah Barat. Pasukan Sunan Kabanaran dibantu Sultan Banten. Di Banyumas, Sultan Banten dan Tumenggung Mangkudirjo sudah menyerang beberapa wilayah dengan membawa sejumlah 870 prajurit berkuda dan 2000 prajurit darat. Sudah berhasil menaklukkan Pamerdin dan berhenti di Ledok. Tumenggung Yudonagoro membuat benteng dengan batang kelapa yang dijajar di timur Banyumas. Benteng sangat kuat dan selalu dijaga oleh semua penggawa wilayah barat. Mereka sudah mendengar bahwa Sultan Banten akan menyerang. Segera Ki Tumenggung Yudonagoro mengirim 2 surat ke Pagelen. 1 surat ditujukan kepada Tumenggung Arung-Binang dan 1 surat lagi untuk Kapten Bagrak. 2 surat isinya sama, meminta bantuan prajurit. Ki Tumenggung Arung-Binang berkata kepada Kapten Bagrak, "Tuan, kalau tidak cepat dibantu akan kerepotan Dinda Tumenggung Yudonagoro." Kapten Bagrak berkata, "Anda tunjuk mantri yang akan membantu. Dan untuk kompeni saya tunjuk Letnan Busek untuk memimpin pasukan. Juga dibantu Bapak Kapitan Gandaria dengan membawa 50 prajurit Bali. Bawalah 2 meriam." Ki Tumenggung menunjuk Panewu dan para mantrinya dengan 500 prajurit berkuda. Ngabei Martopuro atau lebih dikenal dengan panggilan Panewu Marto yang akan memimpin. Pasukan segera berangkat. Sehari kemudian sudah sampai di Banyumas dan bertemu Tumenggung Yudonagoro. Sudah ditempatkan 2 meriam yang dibawa pada posisi yang tepat. Sementara itu pasukan garis depan Ki Tumenggung Mangkudirjo dan Prabu Pakungwati sudah datang dan menyerang benteng. Pasukan bersorak ramai dan menerjang, yang dari dalam menahan serangan dengan tembakan senapan. Pasukan garis depan menghindar sambil menunggu komandannya. Tak lama Sang Raja Pakungwati dan Tumenggung Mangkudirjo mengerahkan pasukan. Kiai Topo maju dengan membawa pasukan Banten andalan perang. 30 orang dengan ikat pinggang kuning dipimpin Raden Aryo Kendayakan menerjang hendak merebut benteng. Hanya 2 orang yang masih naik kuda, Ki Topo dan Raden Aryo Kendayaan. Raden Aryo memakai payung putih. Dia masih saudara sepupu dengan Sultan Tubagus Buang. Prajurit Banten terus menerjang, tak berhenti oleh tembakan. Ki Tumenggung menyerang ke kanan dan ke kiri. Sultan Banten menyaksikan dengan payung kuning bersusun. Prajuritnya bertarung jarak dekat dengan kelewang dan hendak menerjang barikade. Pasukan kompeni terus menembak. Para prajurit Banten tak kendur. Banyak yang terluka, tetapi semangatnya tidak berkurang. Diberondong dengan tembakan orang Banten memaksa menerjang. Yang terluka dibawa mundur. Yang belakang menyusul ke depan. Prajurit berkuda diserang meriam dari benteng. Saling menghindar segenap prajurit. Tembakan tidak reda seperti datangnya hujan. Semakin banyak yang terluka kena peluru. Kuda Kiai Topo terkena peluru dan mundur. Pasukan Sultan Banten lalu mundur ke hutan Tarataban. Selama 2 jam bertempur, 13 prajurit tewas, 7 yang terluka. Sang Raja Pakungwati berseru, "Hei Kanda Mangkudirjo, bagaimana ini sebaiknya?" Tumenggung Mangkudirjo menjawab, "Aduh, bagaimana lagi? Karena musuh banyak. Berperang melawan peluru kalau masih terlihat ibarat melawan hantu. Kalau mereka ada yang tak keluar pasti sudah saya gilas. Kalau seperti ini berat, Nak. Sebaiknya Anda menemui Pangeran Purboyo dan membicarakan langkah selanjutnya. Kalau perlu melalui selatan Anda serang Banyumas." Sultan Banten menurut. Lalu pasukannya berangkat ke selatan menuju Pagelen. Adapun Ki Tumenggung Mangkudirjo ditunjuk untuk menjaga Ledok dari arah timur. Mangkudirjo menyatakan siap. Mangkudirjo lalu menyerahkan 3 mantrinya serta beberapa kuli pikul
untuk bergabung dengan Sultan Banten menuju Pagelen. Tumenggung Banyumas sudah mendengar bahwa Sultan Banten berangkat ke Pagelen tanpa prajurit Jawa. Hanya sang Raja Pakungwati dan pasukannya, serta 3 mantri yang mengepalai tukang pikul. Pasukan Banten jumlahnya tak lebih dari 360 prajurit. Sultan Banten bertemu dengan Pangeran Purboyo di timur Sungai Bogowonto. Pangeran Purboyo berada di desa Bantardowo, baru saja kalah perang. Ketika sang adik datang, disambut dan keduanya berangkulan. Setelah duduk nyaman, saling bercerita perihal kekalahan mereka masing-masing. Pangeran Purboyo menceritakan kekalahannya melawan Kapten Bagrak dalam berebut Pagelen. Upayanya tak membuahkan hasil dan pasukan Kumbeni sekarang sudah berada di Sigaluh bersama Tumenggung Arung Pinang. Sultan Banten menuturkan kekalahannya dalam upaya memukul Banyumas. Kedatangannya sudah dihadang di timur negeri dan benteng Kumbeni ternyata sangat kuat. Pasukannya tak mampu menjebolnya, berkata Pangeran Purboyo. Dinda Raja, nanti saya bantu seorang punggawa bernama Sawunggaling. Lalu bergeraklah ke utara seolah akan kembali memukul Banyumas. Setelah beritanya menyebar dan musuh mengira demikian, segeralah berbalik ke selatan menyerang Pagelen. Jadi Dinda dari arah barat Pagelen dan secara bersamaan saya akan menyerang dari timur. Kalau Pagelen sudah takluk, Banyumas itu gampang. Sekarang dimulai dari sini saja. Dinda, ada berita dari timur. Sang Raja sudah menaklukkan wilayah timur dan mendapat tanah 7.000. Sang Raja sudah bersiap menyerang Surabaya. Saya dan Anda serta Kanda Adiwijoyo, kalau tidak kalah dalam perang, pasti bertemu dengan Sang Raja. Setelah berhasil menaklukkan Surabaya, pasti Sang Raja akan bergerak ke barat. Kalau kita menang dan Kanda Adiwijaya serta Dinda Notokusumo juga menang, pasti akan bertemu di Pekalongan. Ketika Adipati Suryonagoro sampai di Tegal, pasti Kanda Raja sudah berhasil menduduki Demak, kemudian mengepung Semarang. Di saat yang sama, kita dan Kanda Adiwijoyo mengepung Tegal. Seperti itu rencananya kalau semua berhasil. Lalu dari Banyumas bergerak ke barat menaklukkan Pasundan. Lalu terus bergerak mengantar Dinda ke Pakungwati. Betawi tidak usah dibicarakan, dilewati saja. Adatnya Kanda Raja kalau sudah berhasil mengalahkan musuh, tidak puas begitu saja, terus ingin menaklukkan musuh. Dari darah Mataram, Kanda Raja itu yang mantap agamanya. Banyak saudara saya, tapi hanya satu itu yang wataknya selalu menepati agama. Sangat suka Sang Raja Pakungwati mendengar perkataan Pangeran Purboyo yang terdengar sangat menjanjikan. Mereka sudah sepakat untuk menjalankan rencana mereka tadi. Sementara itu, Tumenggung Banyumas telah memulangkan pasukan Belanda ke Pagelen, sekaligus melaporkan bahwa musuh telah bergerak ke selatan. Sang Raja Mangkorawatu Tubagus Buang akan menyerang Pagelen. Kapten Bagrak yang pernah berperang keluar benteng tak ingin bertahan di dalam benteng. Dia suka berperang dengan saling serang. Seperti itulah wataknya.